Nah, ini diketahui daftar nilai ujian. Ya, di sini ada daftar ujian statistika kelas A dan kelas B. Ada dua kelas ya. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan nilai ujian statistika antara kelas A dan kelas B. Jadi di sini ada kelas A, ini nilainya, ini kelas B ya, ini nilainya. Nah, ini apakah ada perbedaan atau tidak ini antara kelas A dengan kelas B? Perbedaan yang signifikan ya, atau misalnya ini sama aja kan? Kita bisa menguji ini dengan melakukan uji T ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Metode yang akan digunakan untuk menjawab masalah tersebut adalah independent sample t-test. Nah, uji T independen. Nah, kemudian berdasarkan data tersebut, ya, ini kan tadi datanya udah diberikan, lakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, uji normalitas, apakah datanya normal, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nanti kita lakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Apakah data ini homogen? Nah, kenapa dilakukan uji normalitas dan homogenitas? Ya, karena ini syarat uji asumsi klasik. Artinya, sebelum kita melakukan uji tadi, independent sample t-test, kita harus melakukan uji prasyarat. Ya, harus melakukan uji prasyarat, uji normalitas, dan uji homogenitas. Hanya saja di sini nanti ya, yang disyaratkan itu sebenarnya uji normalitas aja. Kalau uji homogenitas itu kalau tidak homogen itu masih bisa ya, bisa dilanjutkan ke uji T. Hanya saja nanti cara melihat apa namanya hasilnya sedikit berbeda kalau tidak homogen. Nah, di sini dan buatlah hipotesis ya H0 dan H1 untuk masing-masingnya. Nah, ini kan sudah pernah dibahas ya. Saya buka modulnya dulu. Nah, itu sambil modul yang saya masih ada kan, yang tadi di-share tuh di grup. Nah, ini nih. Nah, di sini uji normalitas. Nah, yang ini ya. Ini cara untuk melakukan uji normalitas. Nah, hipotesis yang dimaksud ya seperti ini nih, seperti di sini. Ini hipotesisnya. Nah, ini jika signifikansinya 0,05 maka data berdistribusi normal ya. Tapi di sini yang paling penting nanti hipotesis untuk uji T-nya ya. Kalau uji normalitas boleh pakai hipotesis, boleh enggak. Kalau di sini enggak ya, di sini. Kalau lihat signifikansinya ya, kalau lebih dari 0,05 berarti data berdistribusi normal ya. Nah, jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka datanya tidak berdistribusi normal. Untuk homogenitas juga sama. Nah, sama ya untuk homogenitas. Nah, sekarang kita akan lakukan dulu uji normalitas untuk menjawab soal yang pertama ini. Nah, kalian silakan download ininya, apa namanya Excel yang tadi ya. Udah di-download Excelnya, Excel. Itu di grup. Ya, Pak. Udah ya. Nah, silakan Excelnya dibuka. Nah, kita nanti akan menginput Excel tersebut ke SPSS. Nah, tadi ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini datanya ini. Kita, berarti saya tulis di sini uji normalitas dulu ya. H0 itu berarti di sini H0-nya yang tidak aja.
data tidak berdistribusi normal. Berdistribusi normal ya. Ini kan ditanyakan hipotesisnya tadi ya. Nah, tanyakan hipotesis yang ini ya. Tentukan hipotesis H0 dan H1. Nah, jadi cara buatnya ya gua buat di sini. Nah, kalau saya lebih biasanya saya milih H0 itu data tidak berdistribusi normal, H1 itu lawannya. Data berdistribusi normal. Nah, ini hipotesisnya ya. Nah, sekarang cara untuk menentukan uji hipotesisnya gimana? Nah, sini ya, tolak H0 jika signifikansinya lebih dari lebih dari 0,05. Nah, kalian boleh ikuti ini ya caranya. Tolak K0 jika signifikansinya lebih dari 0,05. Berarti kalau signifikansinya lebih dari 0,05, H0-nya salah, ditolak ya. Nah, berarti kalau H0 salah, berarti yang benar adalah H1. H1. Ngerti nggak maksudnya? Data berdistribusi normal. Nah, ini lawannya apa? Terima H0 jika signya kurang dari 0,05. Gitu ya. Nah, jadi nanti ketika dilihat hasilnya, apakah signifikansinya itu lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05? Kalau kurang dari 0,05, berarti H0-nya ditolak. Artinya kalau H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Nah, ini artinya apa? Tolak H0 itu berarti di sini saya kasih kurung buka ya. Kesimpulannya, data berdistribusi normal berarti. Hmm. Saya kirimin ininya ya. Data berdistribusi normal. Nah, sekarang kalau H0-nya diterima ya H0 diterima berarti H0 itu benar. Data tidak berdistribusi normal. Nah, nanti kita lihat gimana cara menentukannya. Apakah diterima atau ditolak ya. Nah, nanti kita lihat signifikansinya. Oke, ini kalau yang ini berarti lawannya ya. Data tidak berdistribusi normal. Oke. Nah, untuk ini gimana untuk uji homogenitas sama ya. Ini biar cepat aja. Sini aja ya. Saya kopikan. Ini uji homogenitas. Homogenitas. Berarti data tidak tidak homogen ya ini. H0-nya tidak homogen. Nah, untuk H1-nya data homogen. Nah, gitu ya. Bedanya homogen sama normal aja. Oke. Nah, yang ini berarti ini datanya homogen ya. Berarti yang ini tidak homogen. Nah, ini harus ada di jawaban ya. Yang ini karena diminta hipotesisnya. Disamain aja nanti. Oke, sekarang kita akan melakukan uji normalitas ini di SPSS ya. Nah, langkah pertama ya, kita harus melakukan coding dulu. Artinya, ini kita kopikan ya. Kita copy. Boleh di bawahnya di sini, Ctrl C gitu. Di mana ya? Di sini aja ya. Di sini, Ctrl C. Nah, kalian di sini tulis satu di sini. Jadi untuk ini untuk kelas A kodenya satu. Satu. Tarik ke sini. Satu. Sampai sini ya. Ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus pas. Sudah. Gini.
Ada yang ngikuti nggak? Iin, Gina, udah Gina. Bikin gini ya di Excelnya. Nah, terus satu lagi ini kan ada kelas B ya. Yang kelas B, nah kita tarik dari sini, copy juga, simpan di bawahnya sekarang di sini. Nah, sekarang untuk kelas B di sini kodenya 2. Nah, 2. Jadi kalau satu kelas A, kalau dua kelas B. Udah gini ya. Ada yang belum? Iin udah Iin. Baru masuk, Pak. Jadi nanti dilihat lagi record. Oh ya. Oke ya. Jadi langkahnya sih ini nanti ini tulis aja ya, tulis ulang yang ini nanti terangan yang ini. Terus nanti kalian copy ini, simpan di sini. Jadi ini untuk satu itu khusus untuk kelas A. Ini satu kelas A. Kelas B-nya kodenya 2. Nah, sekarang buka SPSS-nya. Buka ya. Mana ya? Nah, ini sudah terbuka ya SPSS-nya. Nah, kita bisa isi variabelnya dulu atau datanya dulu ya. Itu bebas. Ya, kalau saya sekarang saya masukin datanya dulu aja karena kita sudah coding tadi. Jadi yang dikopikan itu yang ini yang sudah dikasih kode 121 sama 2 ya. Yang ini kan yang atas. Nah, ini dikopikan semuanya ya sampai sini. Copy ke langsung paste di SPSS. Kok banyak banget. Iya saja. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Nah, untuk menginput data itu kita harus klik data view. Jadi jangan variable view kalau menginput data. Kalau variable view untuk itu untuk customize, untuk custom atau mengatur variabel. Tapi kalau untuk apa namanya? Ini data view aja ya. Nih, klik paste di sini. Nah, ini udah ya. Jadi di data view udah dipaste itu yang tadi muncul seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu ada koma ya. Karena tidak perlu ada koma. Di sini ada koma ya, 77,00. Di sini 77,00 ya. 77,00 sama 88,00 ini sebenarnya tidak perlu koma. Nah, jadi di sini kita klik variable view. Tadi kalau tadi data view, sekarang variable view. Ini kita ganti nama variabelnya. Ini nilai ya. Ini nilai. Nilai. Yang ini nama variabelnya misalnya eh ini kode ya. Kode aja, kode aja. Apa? Nah, di sini di label kita tulis di sini nilai nilai apa? Nilai UAS misalnya, nilai ujian, nilai ujian, nilai statistik, statistik.
Nah, ini label. Ya, karena kalau misalnya nulis nilai statistik di nama variabel itu tidak bisa karena tidak boleh pakai spasi ya. Ini kalau ini lebih fleksibel. Nah, yang ini kodenya itu kelas. Nah, di sini value-nya kita masukin ya. Tadi kan ada nilai 1 2 ya. Itu apa sih artinya? Kalau saat diklik aja ya, diklik di sini nih, di non, klik ininya nih. Kalau 1 itu berarti kelas A ya, kelas A gitu. And add ini kalau 2 itu berarti kelas B ya. Oke, sebentar, 2 ya. Oke, tapi ini nggak apa-apa juga sih. Nah, sekarang, oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya untuk bagian yang ini. Nah, sekarang yang ini, yang penting, yang paling penting yang di sini sebenarnya. eh yang paling penting yang ini nih, di measure-nya, yang ini scale, yang ini nominal, nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan apa namanya lakukan uji normalitas dulu dan homogenitas. Caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik, analyze ya, descriptive statistik. Nah, kemudian explore. Di sini kalian masukkan nilai statistik ke sini. Nah, kelasnya ke factor list. Jadi nilai statistik ke dependent list, kelasnya ke vector list. Nah, gitu ya. Habis itu klik plots ya. Nah, di plots ini kita akan menguji normalitas dan homogenitas. Jadi, kita harus centang normality, plots with test, dan power estimation. Jadi, normality plot with test itu untuk uji normalitas, power estimation untuk uji homogenitas ya. Continue ya, kemudian oke. Nah, ini akan keluar ya di sini hasil. Nah, kita fokus ke uji normalitas terlebih dahulu. Nah, ini uji normalitas yang ini ya. Nah, ini ya. Ini ada tabel test of normality ya di sini. Jadi ini nanti kalian kopikan ke lembar jawaban ya. Bisa ke Microsoft Word. Nah, ini gampang kok. Tinggal di Ctrl C gitu. Langsung ke sini. Ini bukti bahwa kalian sudah melakukan uji normalitas ya. Nah, ini uji output ya, tulis di sini output uji normalitas. Uji normalitas. Nah, ini hipotesisnya, hipotesisnya yang tadi yang atas ya. Jadi jawabannya tadi kan ada hipotesis. Hipotesis. Hipotesisnya yang mana? Yang tadi, yang ini. Yang ini nih, yang di Excel. Sebentar, yang mana ya tadi? Oh, yang ini ya. Nah, ini ya uji hipotesisnya. Nanti kalian tulis aja.
Sama aja seperti ini. Nah, ini hipotesis normalitas dan homogenitas. Dah, langsung copy di sini. Nah, hipotesis normalitas dan homogenitas. Hmm. Nah, sekarang kita lihat uji normalitasnya ya. Di sini yang dilihat adalah ini kelas A, ini kan harusnya kelas B ya di sini. Tadi codingnya kurang tepat tadi. Tapi itu saja di sini kelas B. Nah, ini yang kelas A, ini lihat signifikansinya. Nilai signifikansinya 0, ini titik 481. Titik itu artinya 0,8481. Jadi tulis di sini eh, kelas A nilai ya, nilai kelas A, kelas A itu sama dengan nilai signifikansi. Nilai signifikansi, sig itu signifikansi ya, saya singkat jadi sig aja. Kelas A itu lebih da bukan lebih dari, ini berapa nilainya? Nah, ini 481. Titik 481 itu kalian nulisnya 0,481. Nah, 0,481 itu lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05? Hmm? 0,481. Rizka lebih besar atau lebih kecil Rizka? 0,481. Lihatnya gini, ini kan Lebih 0,4. kecil. Masa lebih kecil? Ini 0,05 ya. Ngerti nggak maksudnya? 0,0. Kalau yang ini 0,0. Kalau yang ini 0, berapa? 0,4. Besar, 0,4. Bukan 0,04 kan ini tuh. 0, berapa? Empat. Iya, betul, lebih Lebih besar. besar. 0,4. Jadi jangan terkecoh ya. Ini Oh iya, 0,05 sedangkan ini 0,4 bukan 0,04. Berarti ini lebih besar. besar. Ini lebih besar dari 0,05. 05. Nah, lihat di sini. Kalau lebih besar itu berarti hak nolnya ditolak ya. Jadi hak nol hak nol ditolak. Nah, ditolak. Jadi kalau lebih besar hak nol ditolak, berarti kalau lebih kecil diterima. Nah, kalau hak nol ditolak, nah berarti yang ini ya, artinya data berdistribusi normal. Nah, jadi koma ya, jadi data distribusi normal. Dah. Nah, sekarang yang kelas B. Ya, yang kelas B ini kopikan aja biar cepet ya. Yang kelas B lihat di sini. Nah, yang kelas B itu nilainya berapa signifikansinya? Hah? Yang ini ya, 0, berapa? 568. 0,5. 586. 586. Ini juga sama ya, lebih besar. Jadi dua-duanya berdistribusi normal. Nah, ini udah selesai. Nah, ini data berdistribusi normal, dua-duanya berdistribusi normal. Nah, sekarang untuk uji homogenitas. Uji homogenitas itu masih pakai output yang tadi sama. Nah, di bawahnya ada test of homogeneity of variance. Ya, ini tinggal di copy aja sama ya, copy ke sini. Kita tulis di sini output, output uji homogenitas. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat yang based on mean. Jadi
berdasarkan rata-rata yang atas pilihnya. Nah, yang ini. Nah, di sini ada nilai yang paling ujung 0,260 ya. Di sini jadi nilai signifikansi. Berapa nilai signifikansinya? Sama dengan 0. Jadi dipakainya yang paling atas 0,260. Nah, 0,260 itu lebih dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar ya. Ini 0,2 kan? Nah, lebih besar di 0,05. Nah, sama ya, lihat di sini. Kalau lebih besar berarti yang ini ya, h nolnya ditolak, data homogen artinya. H0, H0 ya, ditolak. Ditolak, data homogen. Nah, jadi dua-duanya homogen. Jadi kalau nggak homogen gimana? Kalau nggak homogen nggak apa-apa. Ya, masih bisa dilanjutkan. Asalkan normal. Nah, ini kebetulan datanya homogen, bagus ya. Jadi untuk soal yang nomor berapa tadi? Jadi untuk soal, oh ya, ini lakukan uji normalitas dan homogenitas dengan software SPSS dan buatlah H0 dan H1. Interpretasikan output hasil uji normalitas dan homogenitas tersebut. Apakah sudah termenuhi syarat untuk uji independent sample t-test ya. Jadi untuk jawaban yang pertama itu berarti yang ini sudah selesai. Ini yang A ya. Yang A itu sebenarnya hipotesisnya doang. Ini yang A, hipotesis. Yang yang B itu dari sini, dari output. Jawaban yang B ya. Nah, ini yang B, jawaban yang B ya. Interpretasi ini sudah. Jadi di sini kasih penjelasan di bawah ya. Karena data berdistribusi normal dan homogen ya, maka bisa dilanjutkan ke uji independen. Nah, independen t-test gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya datanya tidak normal ya? Kalau datanya tidak normal, itu berarti tidak bisa dilanjutkan ke independent t-test. Tapi kalau datanya tidak homogen masih bisa ya. Jadi yang penting itu berdiskusi normal atau tidak. Itu ya. Jadi yang jadi syarat mutlak adalah normal, normalis atau tidak. Nah, nah sekarang itu kan udah ya B ya. Sekarang jawaban yang C apa? Nah, yang C, soalnya dulu yang C. Yang C itu lakukan uji independent sample test ya. Kalau misalnya yang B itu normal. Kalau yang B tidak normal berarti yang C gugur ya, karena harus normal. Kalau nggak normal nggak usah dilanjutkan. Kebetulan normal sih tadi ya. Nah, jadi kita lanjutkan uji independent sample test dengan SPSS. Nah, ini kita akan melakukan uji independent sample test ya sekarang. Nah, jadi caranya gimana? Caranya sama dari sisi untuk menu pertama analyze, tapi kita pilihnya compare means karena uji beda ya. Compare mean, kemudian pilih yang independent sample t-test. Yang ini ya, independent sample t-test yang ketiga. Klik. Nah, di sini kita masukkan nilai statis nilainya itu ke nilai ya, di sini kebetulan nilai. Mungkin nih kalau di soal bentar, ini. Oke, maaf jaringannya ya. Ini nilai statistik kita masukkan ke sini. Nah, mungkin untuk soal ujian tidak, soal kasusnya beda ya, bukan bukan nilai tapi apa misalnya, nanti tergantung banyaknya penjualan atau apa. Tapi pada prinsipnya sama seperti ini, kodenya masih 1 2 juga. Yang kodenya di sini.
kodenya masukin ke grup. Nah, itu ya. Itu cara masukinnya. Kemudian di sini ada define groups. Define groups. Grup satu di sini tulis satu. Sebentar, sebentar. Ini saya benerin jaringannya dulu. Oke. Nah, kini grup satu tulis satu, grup 2 tulis dua. Terus continue ya. Nah, terus kita kita oke. Nah, udah. Ini udah keluar ya. Nah, kita fokus ke tabel yang ini, independent sample t-test. Nah, ini nih, ada ya tabelnya. Nah, copy, ini di copy aja, langsung kita bawa ke sini. Nah, di sini kita tulis uji independent sample t-test. Outputnya ya, ini sebenarnya mungkin yang nomor C, yang C. Dah, jadi ini. Nah, ini jangan sampai kepotong gini. Kalau saya biasanya diubah dulu ininya. Eh, layoutnya ya. Nah, ini pakai landscape dulu aja. Nah, nah ini jadi terlalu panjang ini ya. Ini terlalu panjang nih. Nanti dirapihkan maksudnya. Sebentar, sebentar. Tunggu ya. Atau kalau mau supaya rapi, nah ini ya, yang ini. Ini nanti dirapihin aja ya. Kalian rapihin tabel ini, jangan sampai seperti ini nih tabelnya. Nah, jadi jangan kepotong gini. Nanti dirapihin. Nah, yang dilihat itu ini nih, yang signifikansi ini. Nah, di sini ada sig ya. Nah, kebetulan data kita itu tadi normal ya. Kalau homogen, kan normal homogen. Kalau nggak homogen, biasanya yang bawah itu ada isinya di sini, sig yang kedua. Nah, kalau nggak homogen, yang dilihatnya sig yang kedua di sini yang kosong. Kalau di sini kan nggak ada ya, karena datanya nanti homogen. Jadi equal variance assume. Jadi variansinya dianggap homogen. Emang homogen kan 0,260. Yang bawah kosong. Kenapa? Karena datanya homogen. Jadi, nah untuk menjawab soal nomor 4, oh ya, lakukan uji independen sample t-test dan dengan software SPSS dan buatlah hipotesis H0 dan H1. Nah, oke, berarti kita harus buat hipotesisnya ya untuk uji ini. Ini outputnya kan tadi. Nah, hipotesisnya gimana? Nah, dilihat di sini ya, di modul saya. Mana modulnya? Nah, biar kalian nanti pindahinnya gampang. Udah 10, udah usia 78. Nah, di sini ada, nah ini ya, hipotesisnya yang ini.
Ya. H0 tolak H0 H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini berarti kita tulis di sini kalau H1 ada perbedaan yang signifikan. Nah, nah, jadi kita hipotesisnya ini ya. Kalian tulis di sini. Eh, H0 tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Antara apa dan apa? Kalau di sini kan kasusnya nilai ya, nilai statistika kelas A dan B. Nah, kalau h satunya berarti terdapat perbedaan. Nah, perbedaan ya. Nah, gitu ya. Jadi ini H0-nya yang tidak terdapat perbedaan. Nanti kalian diganti aja kasusnya misalnya kalau ini kan mencari mengetahui adakah perbedaan antara kelas A dan kelas B. Nanti kalau misalnya kasus yang lain ya sesuaikan aja antara apa dan apa gitu ya. Nah, cara mengujinya gimana? Nah, cara ngujinya di sini ya. Tolak H0 jika signya kurang dari 0,05. Tolak H0 jika signya kurang dari 0,05. Ya. Berarti ini di sini di bawah. Kalau signya kurang kurang dari ya, bukan lebih dari ini. 0,05. Itu H0-nya ditolak. Tolak H0 jika signya kurang dari 0,05. Artinya apa kalau H0-nya ditolak? Artinya terdapat perbedaan. Artinya ya, terdapat perbedaan. Nah, sebaliknya terima H0 jika signya, nanti ini samain aja. Signya berarti lebih dari 0,05. Berarti yang ini tidak terdapat perbedaan. Nah, dah. Sekarang kita jawab di soal yang D. Ya, yang D ini kita harus tahu. Ini apakah diterima atau ditolak. Nah, dari mana lihatnya? Dari sini. Ini signya 0,260. Nah, nilai signifikansinya berapa tadi? Sama dengan 0,260 ya. Ini ternyata lebih besar dari 0,05. Nah, karena lebih besar yang ini terima H0. Jadi H0-nya diterima. Jadi pakai yang ini yang kedua yang ini nih. Jadi H0-nya diterima. Nah, artinya eh, tidak terdapat perbedaan perbedaan nilai ya atau nilai ya antara tidak terdapat perbedaan tidak terdapat perbedaan antara nilai UAS. Berarti antaranya kita hapus dulu ya. Nilai UAS antara kelas A dan kelas B. Nah, kalau kasusnya kalian nanti misalnya ini lebih kecil dari 0,05 berarti H0-nya ditolak. Artinya terdapat perbedaan. Jadi sesuaikan aja ya jawabannya. Oke, jadi sampai situ ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Nanti dilihat lagi aja ya di rekamannya. Oke, ini hadir yang nggak hadir siapa? Sela yang nggak hadir ya?
Dafa, hadir Dafa. Gina, Hadir Pak, hadir. Hadir, Pak. hadir. Mardika, Iin kemana tadi masuk ya Iin tapi keluar lagi. Oke, nanti saya share rekamannya sama ininya nih. Apa contoh ini nih, contoh jawaban seperti ini. Nanti kalian ikuti aja cara-cara saya menjawab. Nanti tabelnya dirapihkan ya, jangan seperti ini di jawabannya. Oke, kita tutup aja dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.